guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Di video kali ini di tempat yang sama juga saya akan berbagi sebuah tips, yaitu tentang membuang atau menghapus writer's block. Jadi tentunya dalam menulis kita pasti pernah mengalami di pertengahan stuck, nyandet bahasa Jawanya, kita bingung dan berhenti, sampai kadang-kadang kita bisa guling-guling sendiri karena ide dan otak kita sudah seperti buntu, atau dalam istilahnya itu writer's block. Saya juga sebagai penulis pemula juga tentunya saya menghadapi apa yang dialami oleh semua penulis. Seperti yang telah kita ketahui, syarat menulis yaitu adalah pertama menulis, kedua menulis, ketiga menulis. Itu yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo seperti yang telah kita ketahui pada umumnya. Jadi dalam menulis, agar kita tidak bertemu dengan writer's block atau kita menjadi stuck ketika menulis, syarat yang pertama kita lakukan tentunya ubah mindset kita dalam menulis. Jadi kadang-kadang banyak dari kita, juga saya pribadi awalnya dulu ketika menulis berpikir, ketika buntu, ya udahlah buntu, yang penting nulis, yang penting konsisten nulis, 1 baris, 2 baris dulu. Hal seperti itu memang bagus dan baik jika kita bisa konsisten menulis 1 kalimat, 2 kalimat setiap harinya. Namun kita sebagai penulis pemula jangan terus mengikuti alur pemikiran kita. Jika kita nyampe 1 baris kita berhenti, yang penting kita nulis. Jangan seperti itu, karena jika kita terus seperti itu, kedepannya akan tidak berkembang. Setidaknya kita harus punya prinsip atau pemikiran, jika kita menulis setiap harinya kita harus bisa lebih baik, walaupun itu nambah 1 baris berharinya. Dan juga kalau memang sudah stuck, mentok, tidak apa-apalah, kita tetap di 1 baris asal kita konsisten. Soalnya jika kita terus mengikuti alur pemikiran kita yang penting 1 baris, bisa-bisa jika kita tidak mempunyai keinginan untuk menambah menulis kita setiap harinya, semangat kita menulis akan menurun. Bahkan bisa-bisa kita nanti menunda, bahkan tidak menulis setiap harinya. Nah, cara yang paling ampuh apa? Itu yang pertama, yaitu kita letakkan dulu alat-alat buat kita menulis, ide-ide kita, pikiran kita fokuskan dengan hal yang menyenangkan kita. Jadi kita melakukan hal yang menyenangkan, tapi ingat, jangan terlalu nyaman ada di posisi itu. Jadi kita berhenti menulis hanya sebagai apresiasi kita bahwa kita juga butuh istirahat. Namun setelah itu kita paksa menulis lagi. Seperti saya dulu ketika menulis buku pertama saya ini, saya tempuh dengan 3 bulan. Memang banyak stuck, tapi terus saya memang cari hiburan. Setelah cari hiburan, saya terus paksa juga menulis. Tips kedua, hindari keramaian. Nah, jadi kalau kita menulis di tempat ramai, dekat teman-teman, orang yang kita kenal, pasti ada saja ketika kita menulis ada yang mengganggu, ada yang menyapa, sehingga pikiran kita nanti buyar, konsentrasi kita pecah. Dan yang ketiga, selain kita menjauh keramaian, yang ketiga, kita pasang sebuah alat, jadi sebuah lagu atau melodi di kuping kita
kalau bisa headset yang besar seperti itu, karena saya pernah membaca dalam penelitian jika kita bisa menaruh kuping kita dengan headset dan fokus dengan satu lagu yang tenang, yang membuat kita tenang. Nanti banyak di YouTube itu kalian tinggal ketik instrumen yang membuat kita tenang, otak tenang, dan fresh. Saya juga pernah mencobanya dan itu sangat membantu dalam kefokusan, karena ketika kita pasang headset seakan-akan itu kita sendiri. Tapi kalau kita nggak pasang headset, kadang-kadang mendengar teriakan orang apa, itu agak bisa memecahkan fokus secara satu persatu. Dan tips yang terakhir, yaitu yang keempat, ini yang paling penting. Ini seiring berjalannya waktu, menurut saya writer's block atau yang membuat kita mentok dalam menulis. Jadi bukan hanya 3 hal tadi, tapi bahkan saya setuju, saya pernah membaca suatu buku bahwa writer's block itu tidak ada, bahkan itu hanya sekedar mitos. Dan ini kali ini saya setuju dengan pemikiran orang yang menulis buku tersebut. Entah saya lupa beliaunya siapa, tapi beliau mengatakan bahwa writer's block itu hanya mitos. Jadi yang membuat kita sesungguhnya, yang membuat kita benar-benar suntuk atau mentok, itu kadang-kadang kita menulis tanpa ada bahan apapun. Jadi kita langsung buka laptop atau menulis tanpa ada bahan apapun, kita menulis. Akhirnya karena bingung, ini terus kisahnya gimana dan gimana. Akhirnya kita mentok, kita stres, pusing, akhirnya kita lepas tulisan itu. Makanya solusinya yaitu yang terakhir ini, kalian harus membuat outline. Jadi mau outline atau inti-inti dari cerita. Jadi kalau bisa kalian nanti ada 10 bab di buku kalian, nanti kalian tulis di bab 1. Contoh ini kalau membuat novel ya, bisa buku novel, motivasi dan lain sebagainya. Contoh di bab 1 kalian mau membuat novel ya. Nanti di bab 1 kalian pasang intinya. Intinya anggap namanya adalah Andi. Andi bersedih. Intinya di bab 1. Di bab 2 Andi ketemu Rini. Di bab ketiga Rini dan Andi berkenalan. Bab keempat Rini dan Andi bertengkar. Bab 5 Rini dan Andi berpisah jauh. Bab terakhir langsung bab 10 contohnya ya. Bab 10 Rini dan Andi jatuh cinta. Dan bab paling akhir ternyata setelah satu cinta, Rini ada yang membunuh dan menusuk dari belakang. Contohnya seperti itu. Jadi ada, nanti untuk pengembangan narasi kalian bisa kembangkan sendiri di terakhir. Maka dari itu, di antara 3 hal tadi yang saya sebutkan di pertama, hal yang terakhir ini yang paling penting, yaitu outline. Jadi kalau ada outline, walaupun kita mentok, suntuk, atau bahkan kadang-kadang bukan hanya mentok atau ide yang kehabisan ide, tapi kita juga karena sibuk akhirnya hilang ide tersebut. Makanya perlu dicatat. Jadi sebelum kalian membuat buku, agar writer's block dalam ketika kalian menulis tidak ada, bahan setidaknya ada, kerangka. Walaupun itu bukan hanya buku artikel, jadi setidaknya paragraf pertama bahas apa, itu harus ada dulu kerangkanya. Baru setelah itu kalian bisa menulis. Walaupun di pertengahan kalian suntuk, tapi bisa dikendalikan atau bisa dihilangkan dengan 3 solusi tadi. Sudah, mungkin itu saja pengalaman saya dalam perihal menulis untuk menghadapi atau menghilangkan writer's block. Bagi kalian yang suka menulis, tetap menulis. Intinya seperti yang saya katakan di awal, syarat menulis hanya ada 3, yang saya mengutip Bapak Kunto Wijoyo, yaitu 1 menulis, 2 menulis, 3 menulis. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.